berbagi resep dengan Quina Kekri. Dari dapur Quina, hari ini saya tuh ada orderan untuk bikin pinata coklat. Nah, pinata coklat ini bahannya mudah, hanya butuh satu bahan aja, bahan utamanya yaitu coklat. Coklat kita sesuaikan, mau yang putih atau yang coklat. Yang putih bisa kita tambahin beberapa warna. Basicnya saya cuma punya dua jenis coklat. Biasa saya pakai Elmer ataupun tulip gitu. Nah, coklat ini hanya dicairkan saja, kemudian coklat dimasukkan ke dalam cetakan yang diinginkan. Nah, kebetulan saya hari ini mau bikin customernya minta berbentuk heart, hati ya. Moldnya dari karet berbentuk hati. Nah, pertama-tama siapkan coklat, potong kecil-kecil, terus kita tim, yaitu panaskan air mendidih. Setelah mendidih kita matikan apinya dan kita simpan coklat ini di atasnya, tidak di dalam keadaan api menyala, karena coklat putih jauh lebih sensitif dibanding coklat dark gitu ya. Kepanasan dia akan menggumpal, terlalu lama dimasak dia juga menggumpal, terkena sedikit air dia juga menggumpal. Jadi dengan bahan yang sangat mudah tapi pengerjaannya cukup tricky gitu loh. Saya coba tim dulu ya Bun. Ini sudah saya cincang-cincang, air sedang saya panaskan. Nah, moldnya tadi sebentar saya masukin ke dalam kulkas, freezer, mungkin sekitar 2 menitan. Nah, setelah itu mold ini kita olesi dengan minyak, gunanya agar saat coklatnya kering mengeras, akan mudah dikeluarkan dari moldnya gitu ya. Ini gampang-gampang susah ya Bun. Saya pernah satu kali itu membuat pinata coklatnya hingga 6 kali gagal. Gagalnya bukan karena ini, tapi gagal saat mengeluarkannya dari mold, jadi dia itu pecah. Atau gagal berikutnya adalah saya membuat dengan dua, jadi saat ditutup bagian atasnya nggak kuat, jadi ambrol gitu, yang bawahnya ambrol karena yang atasnya terlalu berat gitu deh. Jadi memang cukup tricky. Sebenarnya bahannya murah banget. Kalau orang-orang bisa bilang dengan 10.000 kamu bisa membuat pinata coklat. Iya, coklatnya aja, tapi akibat dari trikinya ini kadang-kadang malah tidak sesuai dengan harga yang sudah kita sepakati dengan customer. Tapi ada nggak apa-apa sejauh ini mah ya. Kalau sudah passion, apapun bisa kita jalani. Oke, ya ini cukup tipis aja, dibalur dengan minyak. Setelah itu baru kita masukkan coklat lelehnya. Ini udah cair ya Bun. Jadi selanjutnya saya akan bagi coklat ini dalam beberapa warna, karena saya akan membuat alfabet nama yang ulang tahun juga. Juga saya mau bikin ini nih, rencananya bikin coklat, bikin permen lollipop ya gitu. Diwarnain dulu. Saya itu karena kita makainya nggak banyak, jadi saya warnanya di tempat spritzing begini. Semoga cukup ya. Oke. Nah, yang ini, yang intinya ini saya mau kasih warna pink.
warna pink yang soft, saya nggak berani kasih banyak-banyak, jadi saya kasihnya pakai ini nih bun, pakai tusuk gigi. Jadi kalau ditetes itu kan banyak, jadi kalau pakai tusuk gigi sedikit aja. Jadi bisa mengontrol warna yang dibutuhkan gitu. Nah, ini kadang pinknya itu terlalu strong gitu ya. Dan saya juga butuh warna gradasi. Oh no. Sembari saya mencampur warna, saya off dulu ya. Kita sambung lagi ya bun, sampai warna yang diinginkan. Oke? See you bun. Nah, ini bun, masukkan coklatnya ke bowl, terus jangan terlalu tipis, karena kalau tipis itu dia cenderung pecah, ambrul gitu loh. Karena ini kan nanti akan nutupin di dalamnya itu kan nanti ada surprise. Nah, Buddha bisa pakai apa aja. Kalau anak-anak ya kebanyakan mereka selalunya mainan gitu ya, permen, coklat, apalagi dek, mainan, permen, coklat gitu ya, kesukaan anak-anak ya gitu. Itu udah bikin mereka happy ulang tahun begitu bun. Nah kalau udah pesen ini di luaran di toko kue, waduh lumayan ya bun. Padahal sebenarnya bunda bisa bikin sendiri gitu loh. Nah isiannya bunda sesuaikan deh sama putra-putri tercinta gitu. Oke, tricky ya bun ya. Nah ini waktu memolesnya tidak bisa sekali bun, harus berkali-kali. Jadi saat udah kita poles pertama, kita masukin dulu ke dalam freezer sebentar. Nah setelah dia setelah dia keras, nah kita ulangi lagi dengan proses seperti ini. Pastikan bahwa tidak ada bagian yang tipis gitu. Nah, ini kan dia kalau misalnya sekali poles aja dia bergerak bun. Nah ini kan tadi sudah sudah tertutup lapisannya, geser lagi. Jadi memang ya trikinya di situ bun. Gitu. Tapi seru kalau udah jadi ya. Itu aja ngelihat anak-anak itu sembari memukul-mukul kayak ulang tahunnya, berharap surprise-nya apa ya gitu. Seru ya bun ya. Pengalaman pribadi malah. Oke, nah dulu kan ngegeser lagi deh bun. Nah gitu ya. Nah ini menurut kasat mata sepertinya sudah tertutupi semua gitu. Nah untuk memastikan kita masukin dulu ke freezer, nggak lama, sekitar 3 menitan lah gitu. Nanti kalau udah agak keras gitu ya bun, nanti aku ini lagi ya, share lagi ya, sambil menunggu ininya beku. Nah saya siapin ini dulu, siapin aksesoris lagi. Nah tadi sempat bikinin nama nih, sempat bikinin ini. Nah masih running sih bun, sambil nunggu ini kita beresin aksesoris gitu. Insya Allah on time ya ininya selesainya gitu. Aku masukin ke freezer sebentar ya bun. Nah bun, ini sudah dikeluarkan ya mas. Nah terus lihat tuh masih ada putih-putihnya ya. Nah putih-putihnya itu harus kita tutupin lagi supaya kokoh, semakin kokoh ininya. Hatinya itu, hatinya supaya kokoh, tidak terganggu gitu loh. Itu bun. Poles cekukan ini nih yang biasanya suka. Nah nih, suka retak, pecah 1000, gagal bikin lagi gitu bun.
Ini bun, setiap saya terima orderan tuh si kecil, si ownernya Queen Cakery itu selalu dampingin saya. Jadi kalau misalnya saya mau bikin tutorial atau mau sharing resep, biasanya tuh setelah dia tidur. Tapi berhubung, berhubung dia sudah pulang sekolah dan saya belum selesai mengerjakannya, dia juga pengen bantu. Kalau untuk konsumsi sendiri mah biasa saya biarin bun, biar dia berkreasi. Tapi karena ini untuk karena ini untuk customer loyal, aduh nggak berani deh. Tapi tetap aja sih dia berasa owner gitu ya. Jadi ya kalau udah owner ngomong ya kita ikut aja. Saya ngomong kemana-mana nih bun, karena sudah ada yang mengganggu bun, sudah ada yang mandorin. Oke, nah rasanya sih sudah tertutup semua ya bun, bagian ininya, lapisan yang tipis-tipisnya. Semoga saat saya mengeluarkan nanti nggak gagal ya bun ya. Aduh deg-degan nih kalau udah bagian apa mengeluarkannya dari moldnya ini loh. Oke, terakhir nih saya masukin lagi ke freezer. Setelah itu baru kita buka. Nah, saat sudah kita buka dan berhasil, saat itulah hatiku sudah mulai tenang. Gue masih ada nih. Nah, ini di sini suka nyangkut nih. Yuk. Gitu. Oke, lagi. No deh. Sayang, nanti jatuh kameranya. Sudah ya deh ya, sudah ketutup semua ya. Sudah. Coba lihat, Ona, sudah ketutup semua. Sudah, oke, kita bukukan lagi di freezer. Sabar ya bun. Setelah dikeluarkan nanti dari freezer, kita buka bersama. Kita bongkar dari moldnya. Oke, tunggu bentar ya bun ya. Ayo bun, kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Deg-degan ya bun, tipis. Doain aman. Saat-saat mendebarkan. Kan bener. Iya kan? Tuh kalau dia bersih-bersih gini, bener deh. Hancur bun. Ulang lagi ya bun. Nah, karena ini gagal tadi bun, aku mau masak lagi, mau ditim lagi gitu. Nah, biasanya ini kan basicnya kan white chocolate, terus aku kasih pewarna. Nah, kebenaran pewarna aku ini bukan base oil tapi base water. Nah, white chocolate itu biasanya rentan dengan cairan gitu. Nah, kadang kalau misalnya udah dua kali ditim ulang, dia biasanya tuh nggak secair yang pertama gitu. Nah, mudah-mudahan ini berhasil ya bun ya, karena udah aku kasih warna gitu loh. Ini aku lagi panasin air, kalau sudah mendidih nanti kita tim ulang. Sudah ditim ulang ya kita kerjainnya dari awal lagi gitu. Seru ya bun ya, Riki ya bun. Semangat ya bun ya. Oke bun ya, ini air panasnya udah di bawah bun. Nah, dimain lagi, kita
videoin lagi. Aduh, sudah mulai agak mengental bun, karena sudah kita campur dengan pewarna base water tadi gitu. Tapi nah, mudah-mudahan aman lah ya, kalau masih baru 2 kali mah. Kalau baru 2 kali masih bisa, tapi kalau udah ketiga itu aduh sudah agak berat, kental banget. Ini udah mulai kental nih, udah nggak bisa kita gini-giniin lagi. Apa saya campur lagi ya sama ini ya. Ini dicacah, dicincang halus supaya cepat lumer maksudnya. Gitu. Ikhtiarnya begini ya bun. Tambah coklat, siapa tahu kadar airnya berkurang. Air ya. Mencari coklat yang putih itu membantu coklat yang pink tadi yang agak mengental itu kan, agak lebih ini dia. Lumayan lah mengobati mengobati deg-degan kulit yang cetakannya gagal. Biasanya saya kalau customernya nggak minta bentuk lebih spesifik, kalau udah beberapa kali gagal yang bentuk heart tadi, saya ganti yang bulat gitu, kalau udah mepet banget waktunya. Tapi kalau masih panjang waktunya, pantang menyerah bun, tetap semangat. Baik, ini coba lagi ya bun. Kalau yang pertama kita masukin karena dia cair, bisa kita gini cepet, tapi berhubung yang kedua ini sudah tercampur air dari pewarna, ya kita painting deh. Nah gini, nah kalau gini sih masih aman, jadi nggak terlalu terlalu padat gitu, jadi masih bisa kita poles-poles gitu. Cuma moles ini dia nggak bisa langsung ketutup semua, karena kalau kita poles yang kedua kalinya dia akan, nih ya contoh ya, ini kan rapet nih, kalau saya poles sekali lagi dia akan berpindah gitu. Tadi saya gagalnya tuh di sudut-sudutnya. Kalau misalnya bentuk heart ini sudutnya tuh banyak banget bun, tuh lihat. Jadi ya memang cukup tricky membukanya itu. Apakah sayanya aja ya kali ya, nggak kabar ya. Ayo deh bun, kalau ada tips gimana membuka coklat dari moldnya heart ini, tulis di komen ya bun. Soalnya saya selalu keseringan gagal kalau membuka yang ini, buka yang bentuk heart ini. Beda kan, kalau misalnya yang coklat itu sekali pegang ujung aja dia udah kebalik gitu. Kalau ini sudutnya banyak banget. Tapi saya tuh makin melihat teman-teman baker yang bikin pinata coklat ini banyak bentuk hati itu, kok mereka bisa gitu ya. Tapi masih tetap berusaha. Ya bun, kalau misalnya ada yang sudah pernah coba dan selalu berhasil, bagi-bagi triknya sama saya, ketik di komen, kita belajar bersama. Malum ya bun, saya itu bukan sekolah basicnya bukan chef ataupun itu baker, tapi memang otodidak. Jadi melihat sesuatu itu, lihat hasilnya bagus, wah belajarnya ya gitu deh, ngintip-ngintipin YouTube gitu, ngayalin sendiri. Yang pasti kata kayak Ibu Etu itu sotoy tingkat tinggi dan nekat. Jadi dengan modal kenekatan itu jadilah dia Queen Keki. Passion abal-abal. Kata
kata anak zaman now mah ya. Dah gini deh, ketutup semua bun, cuman yang bagian atas ini kayaknya harus saya tebelin supaya nggak retak lagi gitu. Tapi dia terlalu tebel juga, dia tetap aja retak sih. Tapi ya, kita coba aja ya. Nah kan yang bagian sini nih tipis nih, yang ada putih-putih deh pokoknya gitu. Oke, sekarang saya masukin lagi ke freezer ya. Setelah masuk ke freezer ini, keluarkan, kita ratakan lagi, cari celah-celah yang belum ketutup oleh coklat ini gitu. Tunggu sebentar ya bun ya. Hai bun, kita lanjut lagi ya. Ini sudah saya keluarkan dari freezer dan sudah rasanya sudah semuanya tercover oleh pink coklat ya. Oke, coba ya bun. Rasanya sudah tebal ya bun ya. Tapi ya begitu deh, suka gagal. Beneran deh nih bun. Beneran deh. Deg-degan deh. Ada deg-degan nggak lihat mama buka ini? Hah? Takut nggak berhasil ya? Iya. Ding. Anak bilang jedeng gitu. Deg-degan deh. Upsi. Ya, terus dikit lagi. Oke, sabar. Oh no, tanganku nakal. Tanganku nakal bu. Wipe. Kan bun, dikit aja. Minta cairin dikit lagi deh. Masih ada, barusan aja lah masukin. Ayo. Sambal lagi. Gitu deh bun ya. Aduh, gini deh, dikit aja kena apapun, coba kena jempolnya gede sih jadi gitu deh. Kurangnya gimana dong? Penasaran kan bun ya, berhasil apa enggak gitu ya. Nah, sambil saya menambal itu, bunda kegiatannya lanjutin dulu ya, nanti kita sambung lagi. Bun, kita lanjutkan lagi ya bun, insya Allah ini berhasil. Ini sudah saya lepasin, tinggal dibalik. Nah, insya Allah berhasil nih bun. Nah kemudian karena ini pinata yang di dalamnya ada surprise, ini adalah isian dalamnya. Saya susun di sini supaya cukup untuk itu. Anak-anak sukanya ini ya bun ya, sukanya permen-permen coklat. Nah ini requestan yang kalau bunda untuk jualan sesuaikan aja budgetnya gitu. Jadi semakin mahal isiannya, surprise-nya ya semakin mahal harga ini bunda gitu loh.
menyusun ini juga takut-takut ini apa namanya, takut luber gitu. Jadi akhirnya pinata kita nggak kokoh lagi gitu. Saya gunakan ini deh biar dia nggak gerak ya Bun ya, namanya. Biar dia nggak gerak aja maksudnya. Ini waktunya sudah mepet karena kelamaan ya. Nah, kalau mau merekatkan jangan kencang-kencang Bun. Maksudnya kan supaya nanti kalau pas dipukul, nah itu dia ambiar gitu loh. Kalau misalnya semuanya dilem, itu nggak seru lagi gitu, nggak ambiar, nggak pecah waktu dia dipukul. Nah itulah sensasinya buat anak-anak, apa sensasi mereka memukul dan mendapatkan hadiah dari bunda-bundanya. Sama Bun, anaknya juga begitu. Biar dia nggak gerak aja sih Bun saat kita apa namanya, kita bikin. Nah ini yang nggak boleh ketinggalan. Aish, apakah dia cukup? Udah cukup. Semoga cukup ya. Semoga masuk semua ya Bun ya. Selain itu Bun, nah saat kita merekatkan ke sini, kadang-kadang nih apa namanya, ini nggak rata, jadinya tuh nggak nempel ke sini gitu, tapi dia bergerak-gerak. Ada beberapa bakulan, imah bakulan itu dia bikin dalam manis gitu, bikin dalam kotak, dikasih kertas potongan kertas gitu, nah simpan, tapi dia nggak merekat, hanya nemplok aja. Jadi selisih ini nggak kelihatan dari luar gitu. Tapi kembali lagi Bun, ada rupa ada harga ya Bun ya gitu. Nah perkirakan aja untuk itu. Nah itu untuk bunda-bunda yang jualan ini, jadi perkiraannya itu. Nah Bun, bismillah ya, insya Allah kebuka ya. Alhamdulillah. Nah, ini kan udah nyampe nih Bun ya. Nyampe ya. Ke ini ke gedean gitu. Gedean ke kebanyakan isinya ternyata. Oke, kita kurangin ya. Bun, usaha ya, karena ini coklat, usahakan tidak terlalu lama dalam ruangan yang panas gitu. Di sini kebenaran lagi panas-panasnya nih Bun ya. Kita
harus rombak nih. Nah, seperti ini dulu supaya cukup. Coba ya, kalau masih ini wajib nih. Wajib nih. Masuk juga, Bun. Ini bawa aja. Iya, gini aja. Tapi banyak yang nggak bisa masuk nih. Ini deh, oh berarti ya, Bun. Kebayang ya Bun ya, bikinnya gampang kan ya Bun. Nah terakhir nanti tinggal kita hias aja, sesuaikan dengan kreasi Bunda gitu, atau sesuaikan dengan requestan dari yang ulang tahun gitu Bun. Sampai di sini saya sambil menyusun ini, nanti endingnya saya akan liatin hasilnya gimana. Yang terpenting adalah kan Bun, gimana caranya jadikan pinata ini ngebentuk sesuai dengan mold atau cetakan yang Bunda inginkan. Kemudian hati-hati saat mengeluarkan. Nah, yang tricky banget adalah bila Bunda menggunakan white chocolate yang dikasih warna pewarna. Pewarna yang baik adalah yang base oil, karena coklat ini akan rentan atau sensitif dengan air. Tapi kalau misalnya nggak ada, Bunda perhatikan banget, dikit aja ngasih pewarna yang basisnya itu adalah air gitu. Oke Bun, saya lanjut ya Bun ya, nanti akan saya liatin ke Bunda hasil akhirnya kayak apa ya. Bun, selesai ya. Ini dia. Kelihatan nggak ya Bun? Aku takut jatuh lah Bun. Nah, simple Bun ya. Ini deh Bun. Temanya apa ini Bun ya? Ya deh, semoga yang ulang tahun seneng, Bunda di rumah bisa ngerjainnya, dan saya yakin pasti jauh lebih bagus dari ini gitu. Bun, makasih loh ya sudah bersedia nonton hingga selesai, sharing tentang pinata coklat ini. Next, kalau misalnya Bunda sudah coba, terus ada pertanyaan atau ada trik-trik yang harus saya lakukan agar mengeluarkan pinata coklat dari moldnya itu tidak gagal terus, sharing di komen ya Bun. Ketemu lagi di channel YouTube berikutnya. Happy baking, happy cooking, happy with your family. Stay healthy Bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.